Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik. Apa kabar Anda sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hari ini kita kembali belajar di mana sebelumnya kita sudah mengadakan yaitu ujian MIT. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi belajar tematik pembelajaran ke-1 pada tema 4 tentang kewajiban dan hak. Nah, kali ini pada subtema 4 tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, kita akan mempelajari apa saja kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, kita pelajari terlebih dahulu tujuan dari pembelajarannya. Tujuan yang pertama, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. Jadi kita akan mencari masalah di dalam suatu teks dan juga ada ungkapan kalimat saran di dalam teks tersebut. Yang kedua, mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Jadi kita ada belajar tentang SPDP ya. Kemudian yang ketiga, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan caca. Nah, ada juga pelajaran materi tentang matematika. Nah, kemudian kita masuk pada pembelajaran kita yang pertama, yaitu kalimat masalah dan cara penyelesaiannya. Nah, di sini ada teks yang berjudul Lingkungan Hijau. Kita akan baca teks ini bersama-sama. Ikuti Miss ya, anak-anak sekalian. Oke. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, coba Ananda temukan di sini apa masalah yang ada. Coba dicari apa kira-kira masalah yang ada di dalam teks ini. Ya, benar, bahwasanya jalan di depan sekolah Dayu itu gersang. Berarti kalau gersang itu tidak ada pohon besar yang hijau sehingga udaranya itu terasa panas. Nah, sehingga ada solusi yang diberikan dari masalah tersebut, yaitu merupakan saran. Jadi si Dayu ini berdiskusi bersama teman-temannya untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, jadi itulah solusi dari masalahnya. Jadi yang pertama itu kan tadi kita sudah tahu masalahnya, bahwasanya di depan sekolah itu gersang dan udaranya terasa panas sebab tidak ada pohon besar. Kemudian penyelesaian dari masalah itu adalah menanam pohon di sekitar sekolah. Iya, betul.
Nah, jadi saran itu kita berikan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita masuk pada materi SPDP, yaitu kita akan membuat topi dari kertas. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat topi dari kertas. Nah, jadi di sini tuh bisa dengan kertas koran, bisa dengan kertas apa saja yang Anda ingin pakai. Jadi boleh pakai kertas yang warna-warni, boleh koran dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa caranya. Mungkin akan lebih mudah Anda pelajari dengan adanya video. Nah, ini langkahnya, kemudian Miss akan menampilkan video tentang membuat topi dari kertas. Kelas 3 SD ya teman-teman, untuk materi SBDP. Oke teman-teman, kita langsung aja ke cara membuatnya ya. Ini aku buat hanya sebagai contoh saja teman-teman, tidak bisa dipakai karena ukurannya kecil. Karena di sini aku hanya memakai kertas ukuran A4. Jika kalian ingin membuat untuk dipakai, berarti kalian harus memakai kertas yang lebih besar lagi. Untuk cara membuatnya, langsung aja kalian simak videonya ya. Nah, sudah jadi topi seperti ini. Sekarang saatnya kita membuat hiasannya. Untuk hiasannya, di sini aku akan membuat kepala bentuk kelinci. Nah, teman-teman, topinya sudah jadi nih. Gimana menurut kalian? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, kita sudah selesai mengerjakan materi tentang membuat topi dari kertas. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi pembagian yang sudah diketahui hasilnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mempelajari bagaimana penjumlahan dan pengurangan yang sudah diketahui hasilnya. Baik, dengarkan baik-baik Ananda soal tentang pembagian. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana.
kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, kita akan menentukan berapa banyak bibit yang akan dibagi dengan jatah pohon. Maka jumlahnya itu harus 10, yaitu banyaknya kelurahan. Berapa kira-kira angka yang kita buat di sini, kemudian dia menghasilkan nilai 10. Nah, misalnya nih, kita buat angka 20. Nah, 20 dibagi berapa yang menghasilkan 10? Kalau 20 bibit, berapakah kira-kira jatah pohon sehingga menghasilkan nilai 10? Di sini kita harus menghafal perkalian 10. 10 kali berapakah yang menghasilkan nilai 20? 10 kali berapa, Nanda? Ya, benar. 10 kali 2. Maka 10 dikali 2 hasilnya sama dengan 20. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Kita lihat hasilnya, kemudian kita cari kali berapa, kemudian hasil dari perkaliannya sini 10 dikali 2 maka menghasilkan nilai 20. Nah, kita masuk pada soal kedua. Soal kedua juga kita akan menentukan berapa banyak bibit dan jatah pohon. Kalau kita mau buat cara yang kedua dengan mengisi terlebih dahulu bagian di sini. Nah, kita isi bagian yang ada di sini. Berapakah kira-kira kita buat di sini? Boleh Ananda berapa saja yang Ananda inginkan angkanya di sini? 10 kali berapa yang mau kita buat? 10 kali 5. Oke. 10 dikali 5 sama dengan 50. Maka 50 dibagi 5 hasilnya sama dengan 10. Jadi kita bisa mengisi nilai di awal sini, dan boleh juga kita pertama mengisi di sebelah sini. Jadi hasilnya itu akan sama. Oke, Nanda? Paham ya? Kemudian kita akan masuk pada materi selanjutnya. Nah, di sini materinya adalah tentang tugas Ananda. Jadi Ananda buat topi yang terbuat dari kertas. Nah, jadi di sini yang dikirim ke Miss adalah hasil topi yang sudah kalian buat. Tidak perlu mengirimkan video ketika mengerjakan topi tersebut. Miss percaya Anda pasti jujur dalam mengerjakannya. Dan semoga materi kita hari ini dapat dipahami dengan baik dan juga tugasnya dapat dikerjakan ya Nanda ya. Miss tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.